Halo, selamat datang nih di channelnya Budeno. Oke, kali ini saya akan membahas ya mengenai konsep himpunan. Simak terus penjelasan Budeno mulai dari awal sampai dari akhir. Jangan di skip ya supaya nanti kalian bisa memahami apa itu konsep himpunan. Oke, kalau kita bicara tentang himpunan, itu kan berarti semacam kayak kumpulan gitu ya. Himpunan itu semacam kayak kumpulan atau semacam kayak kelompok. Nah, tapi secara matematik, himpunan itu sebenarnya didefinisikan sebagai apa sih gitu ya. Oke, jadi himpunan itu pada dasarnya adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, sekarang maksudnya apa sih dapat didefinisikan dengan jelas? Nah, jadi maksud dari dapat didefinisikan dengan jelas itu maksudnya seperti apa? Emangnya ada ya yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas? Nah, jadi begini maksudnya ya. Maksud dari dapat didefinisikan dengan jelas itu adalah dia dapat ditentukan dengan tegas objek yang termasuk dalam suatu himpunan maupun yang tidak termasuk dalam suatu himpunan. Jadi jelas tidak menimbulkan sebuah penafsiran ganda ya. Jadi tidak kadang-kadang ini termasuk dalam golongan himpunan ini, atau kadang orang lain malah mengatakan bukan, itu tidak termasuk dalam kelompok himpunan itu. Nah, kalau ada dua pendapat yang seperti ini kan artinya dia tidak jelas ya. Nah, makanya di sini dikatakan dia harus bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi orang bisa mengatakan, oh ini loh yang termasuk dalam himpunan, oh ini loh yang tidak termasuk dalam himpunan. Jadi tidak menimbulkan penafsiran ganda antara si A dengan si B. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh. Mana sih kelompok-kelompok yang termasuk dalam kelompok himpunan dan mana yang tidak termasuk dalam kelompok suatu bukan himpunan gitu ya. Jadi contoh yang pertama ini adalah kelompok yang termasuk himpunan, yaitu kelompok siswa atau himpunan siswa di suatu kelas yang tinggi badannya 160 cm. Nah, ini termasuk himpunan. Kok bisa dia termasuk himpunan? Karena dia bisa didefinisikan dengan jelas. Kelompok objek mana yang tinggi badannya 160 cm. Tinggal diukur saja. Anak yang tinggi badannya 160 cm, oh berarti dia termasuk dalam kelompok siswa yang tinggi badannya 160 cm. Bagaimana Bu kalau tinggi badannya ketika diukur itu 155? Apakah dia termasuk kelompok siswa yang tinggi badannya 160 cm? Ya jelas dia bukan kelompok anak yang memiliki tinggi badan 160 cm. Karena di sini kategorinya sudah jelas, harus memiliki tinggi badan 160 cm. Berarti yang tidak tergolong dalam 160 cm ya berarti bukan termasuk kelompok itu. Bagaimana Bu kalau kelebihan sedikit 160,5 Bu? Apakah dia termasuk dalam kelompok tersebut? Tidak. Ya, kecuali kelompok tersebut itu dibuat rentang nilai. Siswa yang memiliki tinggi badan 150 sampai 160,5 lah, mungkin itu bisa termasuk dalam kelompok himpunan. Tetapi karena di sini tidak disebutkan rentang, hanya memastikan bahwa anak yang tinggi badannya 160 cm, ya berarti tidak boleh kelebihan, tidak boleh kurang. Harus pas 160 cm. Nah, ini namanya dapat didefinisikan dengan jelas. Tidak akan bisa menimbulkan penafsiran ganda antara si A dengan si B, antara si C dengan si D. Gitu ya, itu disebut sebagai himpunan. Contoh yang kedua adalah kumpulan hewan yang berkaki 4. Oh, jelas ini, bisa didefinisikan dengan jelas. Contoh hewan berkaki 4 kan
jelas ya. Kucing yang berkaki 4. Kalau kucing yang mengalami kelainan pada saat dia lahir memiliki kaki 5, ya berarti ya jangan dimasukkan. Wong di sini khusus untuk hewan yang berkaki 4 kok, ya. Jadi kucing yang berkaki 4, kambing yang berkaki 4, sapi yang berkaki 4, gajah yang berkaki 4. Jangan menyebutkan hewan yang berkaki 5 atau yang berkaki 6 ketika hewan-hewan itu ada kelainan. Loh Bu, gajah kan berkaki 4 Bu, tapi ya kebetulan aja ini kakinya 5 Bu, tapi kan tetap hewannya gajah Bu, yang mana dia secara garis besar dia berkaki 4. Ya tidak boleh seperti itu, karena di sini kategorinya adalah hewan berkaki 4, tidak peduli dia gajah atau kucing ya. Meskipun gajah atau kucing pada umumnya dia kaki 4, tapi kalau dia ada kelainan kaki 5 atau kaki 6 ya tidak boleh disebutkan atau tidak termasuk dalam kategori hewan berkaki 4. Oke, contoh yang ketiga adalah kumpulan bilangan faktor dari 12. Bilangan faktor dari 12 itu bilangan berapa saja? Oh, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6. Jelas, kelima bilangan ini adalah faktor dari 12. Kalau misalnya kita menyebutkan 7, kita menyebutkan 9, ya berarti dia bukan termasuk dalam golongan himpunan yang faktor dari 12. Ya, jadi jelas ya ini ya. Oke, sekarang kumpulan negara-negara ASEAN. Negara ASEAN itu apa? Yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Siapa saja anggota-anggota dari negara ASEAN? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Nah, itu adalah anggota-anggota dari negara-negara ASEAN. Ya, jadi kalau misalnya sudah jelas di sini kategorinya adalah negara ASEAN, kamu menyebutkan Amerika, ya berarti bukan termasuk negara ASEAN itu. Atau kamu menyebutkan India, kamu menyebutkan Afrika, ya jelas dia bukan golongan dari negara-negara ASEAN ya. Itu yang dimaksud dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian kumpulan sungai-sungai di Indonesia. Sungai-sungai di Indonesia itu misalnya apa saja? Oh, Sungai Kapuas, Mahakam, Sungai Musi, Sungai Barito, Sungai Bengawan Solo, Sungai Batanghari, Sungai Brantas, dan lain sebagainya yang dia masih berada di Indonesia, yaitu dia disebut juga sebagai sungai-sungai di Indonesia. Kalau dia berada di luar Indonesia, ya berarti dia bukan termasuk kumpulan sungai di Indonesia. Apa saja yang berada di luar Indonesia? Ya banyak. Misalnya saja sungai di Afrika itu ada sungai apa? Sungai Nil. Atau mungkin sungai di Amerika Selatan itu misalnya ada sungai apa? Sungai Amazon. Di Amerika ada sungai apa? Sungai Mississippi, Sungai Gangga di India. Nah, itu kan sungai yang berada di luar Indonesia. Ya berarti bukan termasuk kelompok nomor 5. Jadi jangan disebutkan. Ya, sudah jelas kan ini kategorinya adalah yang berada di Indonesia. Atau mungkin kumpulan bilangan asli genap. Bilangan asli genap, bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Tapi cari yang genap. Siapa saja? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, itu bilangan asli. Bu, kalau saya menyebutkan 5 kan termasuk bilangan asli, Bu. Apakah boleh? Tidak boleh, karena dia bilangan asli tapi tidak genap. Berarti dia bukan termasuk himpunan dari bilangan asli genap. Atau contoh yang terakhir adalah penduduk Jawa Tengah. Dikatakan penduduk Jawa Tengah berarti dia yang domisilinya tinggal di Jawa Tengah dan dia memiliki KTP Jawa Tengah. Itu berarti adalah penduduk Jawa Tengah. Jangan sampai dia tidak tinggal di Jawa Tengah, KTP-nya tidak Jawa Tengah. Ya berarti dia tidak dikatakan penduduk Jawa Tengah. Contoh yang lain yang termasuk himpunan. Apalagi kumpulan elektronik, ya jelas ya, kumpulan elektronik, TV, kipas angin, itu kan elektronik, mesin cuci itu kan juga elektronik ya. Oke, itu tadi macam-macam himpunan. Sekarang
contoh lain yang tidak termasuk himpunan itu apa sih, Bu? Oke, yang tidak termasuk himpunan itu misalnya kumpulan siswa di kelas yang berbadan tinggi. Hanya dijelaskan dia kumpulan siswa yang berbadan tinggi ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Kok bisa, Bu, tidak bisa didefinisikan dengan jelas? Ya, karena kriteria antara si Rani dengan kriteria si Citra, tinggi badan itu berbeda. Misalnya si Rani kalau tinggi badannya 165 cm, laki-laki yang tinggi badannya 165 cm, oh sudah dikatakan tinggi. Waduh, cowok itu tinggi banget ya gitu. Tapi si Citra beda. Kalau ada si cowok yang tinggi badannya 160 cm, dia mengatakan pendek. Cowok itu kalau tinggi itu yang pemain basket yang tinggi badannya 180, 185 itu tinggi. Itu gagah. Lah, berarti kan ini menimbulkan penafsiran yang ganda ya, penafsiran yang tidak jelas gitu ya. Antara kriteria orang si A dengan si B itu berbeda-beda. Ya, berarti dia tidak termasuk dalam kumpulan siswa yang berbadan tinggi, nggak jelas. Kumpulan lukisan indah ini juga bukan termasuk himpunan. Dia tidak himpunan, kok bisa? Ya saya bisa saja mengatakan lukisan si A ini bagus, indah banget ya, cantik banget ya. Tapi orang yang mengerti banget tentang lukisan, dia mengatakan lukisan apa itu jelek sekali. Ya, karena dia paham betul tentang lukisan, sedangkan saya kan tidak paham lukisan. Saya ada lukisan yang bagus sedikit saja sudah saya puji-puji bagus gitu. Atau mungkin lukisan abstrak. Lukisan abstrak bagi orang yang paham betul tentang lukisan, dia indah banget nih. Memiliki nilai seni yang sangat tinggi nih. Harga jualnya tinggi nih lukisan ini. Tapi bagi saya yang mungkin saya memang tidak ngerti tentang lukisan, ketika saya melihat lukisan abstrak, itu lukisan apa sih gitu ya. Kok gak jelas bentuknya, ini mau ke pemandangan alam atau ini mau sebenarnya dia ini mau ngelukis hewan atau ngelukis manusia. Ini sebenarnya lukisan yang seperti apa sih, gak jelas. Karena saya gak paham lukisan. Nah, makanya kumpulan lukisan indah itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya. Jadi dia bukan termasuk himpunan. Atau kelompok orang kaya di Surabaya, dia juga bukan termasuk himpunan. Ya, bagi saya orang kaya itu kalau dia sudah punya mobil ya, Honda Jazz, Toyota Avanza, pokoknya di rumahnya punya mobil Toyota Avanza, itu sudah termasuk kaya bagi saya. Sedangkan bagi orang lain yang tajirnya melintir, kaya banget, punya Toyota Avanza mah dilepeh gitu ya, apa itu bukan kaya. Kaya itu yang punya apa? Mercy. Ya, jadi tipe orang kaya itu beda-beda. Kaya itu yang punya lapangan golf mungkin. Mungkin bagi saya orang kaya itu yang punya tambak satu sudah bisa dikatakan kaya ya. Tapi bagi orang lain yang mungkin tingkatannya lebih kaya, punya tambak satu itu apa? Dilepeh gitu ya. Jadi dia tidak termasuk kaya. Jadi kelompok orang kaya di Surabaya ini dia tidak bisa didefinisikan. Ya, bukan termasuk kelompok himpunan. Kumpulan makanan lezat juga bukan termasuk himpunan. Lidah orang itu kan berbeda-beda. Yang A ngomong lezat, yang B tidak lezat. Kumpulan cowok ganteng itu juga bukan himpunan. Cowok ganteng. Saya ngomong, waduh ganteng banget ya Raffi Ahmad. Tapi bagi orang lain, aduh Raffi Ahmad itu apa, dia gak ganteng gitu ya. Kumpulan batu-batu besar. Mungkin bagi kamu batu dengan diameter 20 cm sudah besar. Tapi bagi orang lain 20 cm, diameter 20 cm itu masih kecil. Kumpulan orang-orang pintar. Ya. Jadi orang-orang pintar itu mungkin bagi kamu kalau yang punya ranking 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 itu sudah pintar. Tapi bagi beberapa orang yang punya ranking 1 sampai 5 itu belum bisa dikategorikan pintar kalau dia belum bisa paham tentang suatu kasus A, suatu kasus B. Kalau dia tidak paham tentang politik berarti dia nggak pintar gitu. Kriteria orang itu beda-beda. Kumpulan mobil mewah. Nah, ini mobil mewah juga macam-macam.
Bagi saya mungkin Honda Jazz itu sudah mewah, bagi orang lain Honda Jazz nggak mewah. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang himpunan itu sendiri ya. Jadi himpunan tadi yang kita bicarakan itu kan dia punya anggota-anggota ya. Jadi himpunan itu kan kelompok atau kumpulan orang-orang yang tinggi badannya 160 cm. Siapa saja, si Rani, si Paijo, si Suci, ya, si Tejo, si Citra. Nah, ini tinggi badannya 160 cm. Kan dia punya anggota-anggota. Si Sari, si Citra, si Paijo, Tejo, itu tadi kan anggotanya. Nah, anggota itu disebut juga sebagai elemen. Ya. Di mana himpunan itu elemen-elemennya itu dinyatakan dalam huruf kecil. Jadi tidak dinyatakan huruf besar ya. Dinyatakan dalam huruf kecil A, B, C dan seterusnya. Di mana anak tadi mewakili siapa? A tadi misalnya mewakili si Paijo, si Tejo, si Citra gitu ya. Kemudian himpunan juga dinyatakan dalam tanda kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang seperti apa, Bu? Ini namanya kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal ya. Jadi anggota-anggotanya dia diletakkan di dalam kurung kurawal. Kemudian pemberian nama dengan huruf kapital. Jadi himpunan itu diberikan nama dengan huruf besar. Himpunan anak-anak atau himpunan siswa yang memiliki tinggi badan 160 cm. Dimisalkan dia adalah himpunan A. Nah, ditulis besar himpunan A. Anggota-anggotanya siapa saja dituliskan nih. Ya, dibatasi tanda kurung kurawal. Jadi himpunan itu disimbolkan dengan huruf besar. Kemudian penulisan keanggotaan himpunan dituliskan dengan tanda seperti ini. Misalnya C elemen A. Ya. Misalnya Susi elemen dari siswa yang tinggi badannya berapa tadi? 160 cm. Jadi Susi elemen dari siswa yang tinggi badannya 160 cm. Dituliskan dalam bentuk E, elemen, dibaca elemen. Kemudian himpunan juga dapat dinyatakan dengan yang pertama, menyebutkan anggota-anggotanya. Menyebutkan anggota-anggotanya itu maksudnya seperti apa, Bu? Seperti ini, contoh nomor 1. Jadi anggota-anggotanya di dalamnya itu disebutkan 1, 3, 5, 7. Disebutkan semua. Siapa anggota-anggotanya? Sebutkan semua di dalam kurung kurawal ya. Jadi dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Atau mungkin himpunan itu bisa saja dengan cara disebutkan syarat anggota-anggotanya. Jadi tidak disebutkan anggota di dalamnya, cuman disebutkan syaratnya saja. Misalnya seperti apa? Himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama. Jadi cuman syaratnya saja. Himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama itu syaratnya. Tapi kalau balik lagi misalnya disuruh menyebutkan, sebutkan siapa saja anggota dari himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama. Ya ini, yang poin nomor 1. Poin nomor 1 itu kan dengan cara menyebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga, himpunan itu bisa dinyatakan dalam sebuah notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu misalnya seperti apa sih, Bu? Nah, poin nomor 3 di sini. Jadi himpunan A sama dengan dituliskan dalam tanda kurung kurawal, kemudian yang di dalam ini cara membacanya bagaimana? X tanda garis ini, garis 1 ini dibaca sebagai X sedemikian hingga X kurang dari 8, X adalah bilangan asli ganjil. X bilangan asli ganjil itu maksudnya X itu adalah anggota-anggota dari bilangan asli yang ganjil. Nah, ini dinamakan sebagai notasi pembentuk himpunan. Balik lagi kalau misalnya disuruh menyebutkan siapa saja, ya berarti poin nomor 1. Begitu ya. Oke, selanjutnya himpunan sendiri itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada himpunan berhingga, ada himpunan yang tak berhingga. Ya. Himpunan berhingga itu maksudnya apa, Bu? Jadi bila terdiri dari sejumlah elemen tertentu yang berbeda. Jadi itu disebut sebagai himpunan berhingga. Contohnya seperti apa sih, Bu? Ya, contohnya di poin nomor 1.
M adalah himpunan dari hari-hari dalam seminggu. Hari-hari dalam seminggu. Siapa hari-hari dalam seminggu? Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia disebut sebagai berhingga, himpunan berhingga. Karena kan anggotanya jelas, bisa disebutkan Senin sampai Minggu, itu disebut berhingga. Terus yang tak berhingga yang seperti apa, Bu? Contoh nomor 2 ini tak berhingga. N sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan seterusnya ini sampai mana? Kan tidak berhenti. 10 bisa, 12 bisa. Yang penting kan anggota-anggota bilangan genap. 14 bisa, 16 bisa, dan seterusnya. 1 juta bisa. 1.200.000 bisa. Kan dia juga termasuk genap. Tak berhingga. Jadi tidak terbatas berhenti sampai di mana ya. Oke. Itu tadi contoh antara himpunan berhingga dan himpunan yang tak berhingga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis himpunan. Jadi jenis-jenis himpunan yang pertama adalah kesamaan himpunan. Apa sih, Bu, maksudnya dari kesamaan himpunan? Jadi maksudnya adalah himpunan A. Oke, himpunan A sama dengan himpunan B. Sebentar saya ganti tintanya warna biru. Oke. Himpunan A sama dengan himpunan B jika keduanya dinyatakan bersama-sama memiliki anggota-anggota yang sama. Maksudnya adalah anggota A anggotanya siapa, himpunan A anggotanya siapa, himpunan B anggotanya siapa. Ternyata anggotanya A dengan anggotanya B itu sama. Maka bisa dituliskan dalam bentuk A sama dengan B. Ya. Dapat dinyatakan dalam bentuk A sama dengan B. Inilah yang disebut sebagai kesamaan himpunan. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti misalkan himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 3, 1, 4, 2. Maka bisa dikatakan A sama dengan B. Mengapa kok dikatakan A sama dengan B? Karena tiap-tiap elemen dari A 1 juga merupakan elemen dari B. Di sini juga ada 1, 2 di sini juga ada 2, 3 di sini juga ada 3, 4 di sini juga ada 4. Ini yang disebut sebagai kesamaan himpunan. Contoh yang kedua. Himpunan C anggotanya 5, 6, 5, 7. Himpunan D anggotanya adalah 7, 5, 7, 6. Maka C disebut sama dengan D. Mengapa? Karena tiap elemen D termasuk C. 7 di sini ada, 5 di sini ada, 6 di sini juga ada. Ya. Jadi meskipun di sini 7-nya ada 2, yang di C 7-nya cuma 1 ya tidak masalah. Ya kan tetap bisa dikatakan sama-sama memiliki anggota 7. Contoh yang ketiga, misalnya himpunan E dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan yaitu X sedemikian hingga X kuadrat min 3X sama dengan negatif 2. Sedangkan himpunan F adalah 2, 1 dan G adalah 1, 2, 2, 1. Maka E sama dengan F sama dengan G. Kok bisa? Coba, ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. X kuadrat min 3X plus sama dengan 2. Sama dengan 0. Nah, ini anggotanya berapa? Bisa kita cari dengan cara titik-titik. Kalau dikalikan, hasilnya adalah positif 2. Kalau ditambah, hasilnya adalah negatif 3. Bilangan berapa itu? Negatif 1 dikali negatif 2 kan hasilnya 2. Negatif 1 kalau ditambahkan dengan negatif 2 hasilnya negatif 3. Jadi bisa saya tuliskan di sini faktor-faktor liniernya. Di sini X, di sini X.
Karena di sini negatif 1, kita pindahkan negatif 1 di sini. Negatif 2 bisa kita pindahkan di sini. Sehingga akar-akarnya yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Berarti anggota himpunannya yaitu 1 dan 2. Ternyata sama dengan punyanya F, sama dengan punyanya G. Ya, inilah yang disebut sebagai kesamaan himpunan. Selanjutnya adalah himpunan 0. Apa sih maksud dari himpunan 0? Jadi himpunan 0 itu seringkali disebut sebagai himpunan kosong. Maksudnya apa himpunan kosong? Yaitu suatu himpunan yang tidak mengandung elemen-elemen. Jadi tidak mengandung anggota-anggota, tidak memiliki anggota ya. Makanya dia disebut sebagai himpunan 0 atau dinyatakan dalam tanda 0 dicoret seperti ini. Disebut juga himpunan kosong. Contohnya seperti apa, Bu? Jadi contoh yang pertama, misalkan A adalah himpunan dari orang-orang di dunia yang lebih tua daripada usia 200. Nah, menurut data statistik untuk saat ini orang-orang yang usianya lebih dari 200 itu kan tidak ada. Berarti dia termasuk himpunan kosong. Contoh nomor 2. Misalkan himpunan B itu adalah X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4, X adalah ganjil. Maka B adalah himpunan kosong. Kalau kita masukkan di sini X-nya, ada nggak yang bilangan ganjil? Yang bisa hasilnya 4, kan nggak ada ya. Hasilnya kan genap ya, 2 dikuadratkan 4. Maka ini disebut sebagai himpunan kosong. Karena nggak ada elemen dari X itu. Siapa yang bisa menghasilkan 4? Nggak ada. Oke, selanjutnya adalah subhimpunan. Subhimpunan itu jika semua elemen himpunan A adalah juga merupakan elemen himpunan B. Jadi anggota-anggota dari himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, maka A disebut sebagai subhimpunan B. Dinyatakan dalam bentuk, nah ini mohon maaf ini tidak kebaca ya. Ini adalah A himpunan bagian B. Jadi tidak kebaca, ini kebacanya tanda tanya malahan ya. Jadi ini adalah A ya, simbol A. Dibaca seperti ini. Jadi ini bacanya A subhimpunan B atau A himpunan bagian B. Atau bisa juga ditulis seperti ini. B superhimpunan dari A. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Contohnya yang seperti apa sih, Bu? Gitu. Contoh yang nomor 1. Himpunan C itu anggotanya adalah 135. Adalah subhimpunan dari D. Kok bisa subhimpunan dari B? Coba kita lihat anggota 1 ada di D di sini. Elemen 3 ada di D. Elemen 5 juga ada di D. Ya, jadi setiap elemen-elemen di C ada di D. Jadi C termasuk di D. Inilah yang disebut sebagai subhimpunan. C himpunan bagian dari D. Atau contoh yang kedua. Himpunan E anggotanya 246. Dia merupakan subhimpunan dari F. Karena tiap-tiap bilangan 246 dia termasuk di E dan juga di F. 246 dia kan ada di E. 246 juga merupakan anggota dari F. Lebih khususnya dikatakan E sama dengan F, sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa setiap himpunan adalah subhimpunan dari dirinya sendiri. Jadi setiap himpunan E dia juga merupakan anggota dari dirinya sendiri. 246 juga merupakan anggota dari E sendiri. Itu subhimpunan yang lebih khusus ya. Contoh nomor 3. Misalkan G adalah X genap. Artinya G itu siapa saja yang genap? 2, 4, 6 genap ya. Kemudian F. X adalah sebuah bilangan pangkat positif dari 2. Pangkat positif dari 2. Contohnya, apa saja anggota F itu? 2 pangkat
1 kan positif ya. 1 kan positif. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dia kan semuanya di sini pangkatnya positif. Dari bilangan berapa? 2. Ya. Sehingga anggota-anggota G di sini dia juga merupakan anggota di F. Ya. Anggota F di sini dia juga ada di G. Di sini kalau saya lanjutkan bilangan berapa? Bilangan genap. 8. Ya. 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Sehingga bisa saya tuliskan di sini F himpunan bagian dari G. Karena apa? Elemen-elemen dari F juga terkandung di dalam elemen-elemen yang terdapat pada G. Selanjutnya, subhimpunan sejati. Apa sih maksud dari subhimpunan sejati? Jadi subhimpunan sejati itu adalah setiap himpunan A, itu kan tadi seperti yang saya jelaskan di awal, itu kan dia merupakan bagian dari dirinya sendiri ya. Jadi anggota-anggota A itu siapa? Dia merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri, dari himpunan tersebut itu. Maka kita menyebut B itu subhimpunan sejati dari A jika ada 2 poin, ada syarat. 2 syarat yang harus dipenuhi. Kalau B dikatakan subhimpunan sejati dari A. Syarat yang pertama, B adalah subhimpunan A. Jadi B harus merupakan himpunan bagian dari A, harus terpenuhi. Syarat yang kedua, anggota-anggotanya B tidak boleh sama dengan A. Jadi bisa saya tuliskan di sini B himpunan bagian dari A dan anggota-anggotanya B tidak boleh sama dengan anggotanya A. Elemen-elemen dari B siapa saja, elemen-elemennya tidak boleh sama dengan elemen-elemen dari A. Tetapi beberapa anggota di B itu merupakan anggota bagian dari A. Ini disebut sebagai subhimpunan sejati. Contohnya seperti apa? Oke. Contohnya misalnya anggota-anggota B itu 1, 2, 3. Anggota-anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, elemen dari B ini kan beberapa sebagian ada di A. Nah, inilah yang disebut sebagai B tidak sama dengan A, ya. Sehingga ini dikatakan sebagai subhimpunan sejati. Oke, selanjutnya adalah himpunan semesta. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan semesta? Jadi himpunan semesta itu sebuah himpunan tertentu dari subhimpunan yang ditinjau atau himpunan dari semua unsur yang dibicarakan. Jadi himpunan yang kita bicarakan secara keseluruhan, misalnya himpunan A, anggotanya adalah bilangan-bilangan genap. Di mana bilangan genap ini dia merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nah, bilangan real ini tadi yang disebut sebagai himpunan semesta. Himpunan yang kita bicarakan dari keseluruhan bilangan. Selanjutnya terakhir adalah himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa ini merupakan keluarga dari semua subhimpunan sebuah himpunan S. S itu semesta. Dikatakan himpunan kuasa dari S, ya. Kalau himpunan yang kita bicarakan tadi itu merupakan keluarga dari himpunan semesta. Himpunan kuasa dari S itu dinyatakan dengan 2 pangkat S. Contohnya apa? Gitu. Misalkan M anggotanya A, B. Maka himpunan kuasanya siapa? 2 pangkat M. 2 pangkat M itu siapa saja? Bisa A, B. M itu kan tadi anggotanya ini ya. Jadi bisa A, B. Bisa A, bisa B. Himpunan kosong itu juga merupakan himpunan kuasa. Jadi di sini adalah anggotanya dari M itu berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi banyaknya himpunan kuasa ada 4. Kemudian T 4, 7, 8. Anggota T 3 kan? Berarti di sini 2 pangkat 3. Ada 8 ya.
Jadi siapa saja himpunan kuasanya 478 diri seluruh anggota T478. Atau himpunan kuasanya 47, 48, 78, 4, 7, 8, himpunan kosong. Dia juga merupakan himpunan kuasa. Jadi beberapa yang kita sebutkan di sini dia terdapat dalam anggota himpunan T ya. Jadi beberapa anggota yang kita bicarakan. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya tentang konsep dari himpunan, kemudian jenis-jenis himpunan. Mudah-mudahan paham. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silakan kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Budeno, like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin teman-teman kalian membutuhkan materi himpunan. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.